nggak ada, kekerasan? nggak ada. Dia nggak ada untuk usaha, maksudnya niat WA atau karena aku memang nggak punya kontaknya ya, karena kan aku bukan temenku dan aku nggak kenal gitu. Ayo. Udah. Rolling. Udah. Bapaknya buka ini dulu. Ayo udah. Maaf, Udah. Pak, mungkin boleh dijelaskan agenda hari ini mendatangi SPKT bersama Pak Ya. Dewi? Hari ini kita resmi melaporkan 2 kejadian tindak pidana. Yang satu adalah penganiayaan ringan karena tidak mengakibatkan luka berat ya, jadi 352 itu ancaman hukumannya 4 bulan. Bisa lebih, itu tergantung daripada hakim atau bagaimana penyidik menyuntukan dengan pasal-pasal seperti 351 ya kan, 310, 311 itu bisa jadi 3 tahun 5 tahun kira-kira begitu. Yang satu laporan adalah untuk pencemaran nama baik dengan melalui media sosial. Jadi ada EL ya, Iya, EL itu adalah telapor temannya daripada Mbak Dewi. Dia itu jalan sama seseorang, ditangkap sama Polda karena masalah narkoba. Kemudian dia membicarakan, menelpon, mem-WA kan dengan voice juga kan, mengatakan kamu hati-hati lo sama Dewi itu cepu katanya gitu, jauhin dia bahaya lo orangnya dan sebagainya gitu kan. Dan berita-berita itu disebarluaskan ke sekeliling artis, lingkungan artis-artis dan ya dengan orang-orang lainnya kan gitu kan. Akibatnya kan Mbak Dewi ini kan dikucilkan lah, diasingkan daripada lingkungan sana, sehingga ya dengan demikian ya kita melakukan laporan resmi lah. Alhamdulillah laporannya diterima begitu dua-duanya. Terduga pelaku ini apakah orang yang sama atau orang yang berbeda, Pak? Berbeda, Dari dua laporan Bunda, ini? beda. Oh, orang yang berbeda. Ya, yang pertama pertama, penganiayaan itu seorang laki-laki Oke. yang badannya tinggi tegap ya Iya. kan, yang bentak-bentak mengaku dari anggota kan gitu kan. Itu kan dengan Mbak Dewi kan didorong kan sampai Iya. kaki kirinya itu memar dan lagi dibentak lah, kamu ini lonte lah, kamu ini sindikat dan sebagainya gitu. Itu terjadi di tempat yang berbeda. Kalau yang satu ini adalah seorang perempuan yang inisial IL itu kan, dia itu mengatakan dia itu cepu lah segalanya, pokoknya menjelek-jelekan lah, mengakibatkan kan Mbak Dewi ini kan dikucilkan daripada lingkungan artis, kira-kira begitulah. Kalau yang perempuan ini apakah teman dekat Mbak Dewi atau seperti apa, Pak? Sering diberi kerjaan tuh sama Mbak Dewi, lakukan diajak kerjaan. lah gitulah. Karena kan dia kadang Junior gitulah. kadang dia WA atau Kak bagi kerjaan dong gitu, seperti itu ya. Namanya kita bagi-bagi nggak apa-apa ya kan gitu, tapi aku kadang mikir gini, kayak gini ya, ini kan udah kejadian. Giliran dia seneng, dia nggak laporan. Iya. Giliran kesangkut masalah, saya nggak tahu apa-apa, posisinya saya pergi juga nggak tahu, posisinya ini juga nggak tahu, saya dibawa-bawa dan dibilangnya saya begitu, dituduhnya CP gitu. Kak Dewi, boleh dijelaskan sedikit kronologi dari laporan yang pertama nih, yang Laporannya, penganiayaan Supaya jelas. verbal. Kalau penganiayaan itu gini, sebenarnya aku tidak kenal pelakunya secara langsung ya, Iya. temanku yang kenal. Kebetulan dia tuh numpang di mobil aku karena alasannya dia satu arah, alasannya dia rumahnya di Bekasi juga, karena kan aku di Bekasi. Iya. Nah, ketika aku kasih izin gitu, baru turun dari satu lantai, tiba-tiba dia ngomong sama temanku si KR ini, bahwa dia bilang maksa untuk ngajak pulang ke kos. Nah, temanku ini nggak mau dong, ya kan, nggak mau, karena aku merasa yang ngajak jalan tuh aku KR, ya aku yang ngomong, Bang maaf ya, KR nggak bisa ikut pulang, gitu loh. Aku pakai kata maaf loh, kan udah, coba deh kalau maaf gitu, kalau orang udah bilang maaf kan berarti apa ya, coba deh mas, coba deh, ini sendiri deh, tiba-tiba nggak terima langsung pukul atap mobil aku jedar gitu, aku posisi lagi nyetir. Kekerasan yang dialami itu seperti apa, Kak? Kalau posisi aku Setelah dipukul, mobilnya putar balik lagi, kembali ke lantai 7. Waktu itu adalah Security. security. Maksudnya kekerasan yang dia buat ke Kak Dewi itu seperti apa? ya verbal, secara fisik juga, Oh, kan secara ini kan fisik juga. aku didorong. Oke. Dia turun mobil belum jalan langsung didorong gitu. Jadi Didorong kan biru. sini kaki kirinya itu memar bengkak sampai pincang-pincang jalannya.
Sudah Kemarin ada masih sakit, ini juga masih sakit sebenarnya. Kalau dipegang mah masih sakit. Bukan nggak sakit lagi, sakit kayak Nah, gitu. untuk pelaporan ini tuntutannya kira-kira maksimal berapa tahun, Pak? Kalau 352, kalau dari undang-undang itu memang cuma 4 bulan. Tapi kan kita ada yuntukan ke 331, 310, terus 335. Itu bisa 2 tahun, 1 tahun. Ya tergantung dari hakim ya, dari jaksa berapa yang nuntut kan. Harapan kami sebetulnya bukan dalam ini bahwa yang bersangkutan dihukum atau dijatuhkan berapa tahun, bukan balas dendam. Tetapi ini memberikan pelajaran. Seorang perempuan itu perlu dilindungi, disayangin, bukan dipukulin, bukan dalam dianiaya, dibentak kan kayak gitu. Jadi sekedar memberikan edukasi kepada masyarakat lah. Janganlah memperlakukan perempuan sebagaimana memperlakukan seorang budak lah. Itu tidak pantas di NKRI. Nah, setelah laporan tadi nanti tindak lanjutnya akan seperti apa nih, Pak? Tindak lanjutnya ya kami akan menunggu, penyidik kan pasti akan memanggil korban maupun saksi. Kemudian kalau memang 2 alat bukti yang cukup kan statusnya akan menjadi penyidikan. Kalau penyidikan pasti kan nanti tersangka akan ditetapkan siapa sebagai tersangka. Kemudian akan diproses ya dilanjutkan ke jaksa dan disidangan di pengadilan, udah pasti itu. Untuk alat bukti semua apakah tadi sudah dilengkapi? Sudah lengkap semua. Sudah cukup. Karena Polda cukup ketat ya, kalau alat buktinya kurang tidak akan diterima laporan polisinya. Nah, Kak Dewi terkait dengan pelaku nih, ada komunikasi lanjut nih Kak setelah kejadian Sama itu berlangsung? siapa? Sama pelaku yang pertama nih. Nggak ada, Kekerasan. nggak ada. Dia nggak ada untuk usaha, maksudnya niat WA atau karena aku memang nggak punya kontaknya ya, karena kan aku bukan temenku dan aku nggak kenal gitu. Tapi paling tidak dia menghubungi KR kan gitu, maksudnya untuk permohonan maaf atau apa nggak ada sama sekali. Kejadiannya itu di pagi hari apa malam hari Kak? Siang. Oh siang. Jam 2 siang. hari. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jadi ini kalau perlu sudah mau dilihat ini bukti laporan polisinya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Foto di foto. Difoto ya. Ini yang pertama. Tahan ya Pak. Ya. Bentar. Oke. Yuk, Ini satunya ya. ada tahan. Ini udah. Oke. Jadi kita betul-betul lapor, jadi bukan hanya kerta, bukan dalam hal ini hanya supaya cari sensasi, tidak. Kita hanya melakukan proses hukum sebagaimana mustinya lah. Ya kita harapkanlah masyarakat itu bisa tahu bahwa janganlah melakukan tindak pidana. Gitu. Kak Dewi, untuk masalah yang kedua nih, pencemaran nama baik. Ini kan dilakukan sendiri oleh temannya Kak Dewi. Apakah ini ada keterkaitannya dengan pencalonan Kak Dewi maju sebagai caleg dari Kota Bekasi? Kalau masalah itu aku kurang tahu motivasinya dia apa dan ininya apa. Tapi gini loh, dengan dia bicara tanpa fakta itu kan udah unsurnya fitnah, benar nggak sih Pak? Gitu kan pencemaran nama baik juga gini loh. Terkadang maaf ya, orang ini dengar cuma sebelah kiri aja. Kalau diterima sama pembenci kita, otomatis omongan itu, berita itu diterima mentah-mentah itu bener, iya dong. Tapi kalau berita itu diterima sama orang yang suka sama kita, tetap bahwa itu tidak akan benar menurut mereka ya, walaupun berita itu benar gitu. Jadi aku di sini hanya ingin klarifikasi gitu bahwa ya kalau lu nuduh gue, buktikan gitu. Dan aku kemarin sempat kok, maaf ya, sebelum saya lapor, saya sempat nulis di akun Instagram saya tunggu 1 kali 24 jam, kalau tidak ada permintaan maaf saya laporkan. Bener Pak ya? Ya. Berarti kan saya udah persuasif ya Pak kalau kayak gitu ya? Ya. Kayak gitu maksudnya Sudah memberikan surat peringatan lah istilahnya. gitu loh, ngerti nggak kepengen juga sebenarnya, tapi saya diemin, dia kayak gimana sih, kayak Oke, usaha dari Kak Dewi untuk persuasif kepada pelaku sudah. Komunikasinya sendiri gimana nih dengan pelaku? pencemaran nama baik? aku pertama di blok Hmm. yang nomor HP ku kan ada 2 kebetulan. Ketika dia chatting ke sini ke Karin, nah aku sempet telepon pakai nomorku yang 1 itu kan belum di blok, dia belum tahu. Langsung dia ngomong, Kak kayaknya nih si Kak Dewi langsung telepon gue deh. Telepon pun nggak diangkat. Aku WA pun, kamu kalau ngomong hati-hati. Nggak dibalas, langsung diblokir. Dan kalau orang yang memang dia merasa benar, nih ya, merasa benar, harusnya dia angkat dong. Iya kenapa Kak, gue ngomong, gue ada buktinya gini. Iya dong, bener dong. Enggak, kalau aku merasa, aku nggak akan telepon dia, aku telepon dia loh. Sampai berapa kali, nggak diangkat tuh, sama sekali loh, pakai nomor aku yang baru loh. Artinya ketika bukti-bukti juga sudah dilampirkan semua, untuk administrasinya sudah, penyelidikan.
dan dipanggil minggu ini atau gimana? Nah, Untuk kalau bakal masalah itu terpanggilnya. Bapak Jadi ya setelah kita muat laporan polisi, jelas ini kan akan diturunkan entah ke unit mana atau ke Polres atau tetap di Polda, dan kita menunggu bagaimana dalam hal penyidik dalam hal ini menyikapin laporan ini. Biasanya itu pasti penyelidikan terlebih dahulu. Umumnya kan setelah penyelidikan cukup unsur ya akan digelar perkaranya, akan menjadi penyidikan. Sebagaimana yang kita inginkan ya proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini tidak ada balas dendam atau dengki atau merasa dendam, tidak ada, tapi hukum harus ditegakkan. Itu aja. Harapan dan pesan-pesan yang mungkin Kak Dewi mau sampaikan untuk masalah Kak Dewi ini seperti apa? harapannya maksudnya ke siapa? Untuk masalah ini. Aku sih harapannya gini, di kasus yang pertama, satu, aku berharap dari kejadian ini, saya melaporkan ini ya, khususnya jangan sampai ada lagi pelaku yang mengaku-ngaku anggota untuk mengintimidasi seorang perempuan, ya gitu. Apalagi kita perempuan ya, harusnya kan dilindungi, bukan di apa ya, intimidasi, dibentak, gitu loh, gitu kan. Itu ibaratnya pelajaran buat orang. Kalau seandainya sampai mengalami kejadian kayak aku, jangan pernah takut lapor. Segera lapor ke polsek atau polres terdekat. Kayak gitu. Polisi pasti menindaklanjuti, tidak mungkin tidak lah. Itu dalam hal inilah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak Terima Kak kasih ya, Dewi. sama-sama. Ya, Bapak izin Pak minta nama lengkap Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Oh, udah. Alhamdulillah. Audio Jungle.